Assalamualaikum guys, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat sentosa sejahtera ya. Piala Dunia merupakan ajang termegah di kancah sepak bola. Bagi sebuah tim nasional, tampil di Piala Dunia merupakan pencapaian tertinggi. Apalagi, untuk menjuarainya. Kita semua belum tahu. Tapi apakah kalian pernah menyangka, negara yang pernah mengikuti Piala Dunia, sekarang sudah menghilang dari peta dunia? Beberapa negara peserta Piala Dunia yang lenyap dari peta dunia akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah negara yang pernah menjadi juara 3 kali. Berikut negara peserta Piala Dunia yang lenyap dari peta dunia. Yang pertama, ada Hindia Belanda. Piala Dunia yang didominasi keikutsertaan negara-negara benua Eropa dan Amerika tidak lepas dari partisipasi negara-negara Asia. Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, dan Iran menjadi negara yang tercatat beberapa kali mewakili Asia di perhelatan Piala Dunia. Namun wakil perdana yang ada di Piala Dunia adalah Hindia Belanda, cikal bakal Indonesia. Kiprah negara Asia di Piala Dunia pertama kali terjadi pada edisi Piala Dunia 1938 di Perancis sebagai edisi Piala Dunia kedua setelah pertama kali digelar pada tim bernama Hindia Belanda, yang daerahnya kini dikenal dengan nama Indonesia. Piala Dunia 1938 di Perancis diikuti oleh 15 negara dengan rincian 12 negara benua Eropa, 2 negara benua Amerika, dan 1 negara dari benua Asia. Hindia Belanda menjadi satu-satunya wakil Asia di Piala Dunia 1938. Hindia Belanda lolos ke Piala Dunia 1938 tanpa melewati satupun pertandingan kualifikasi, melainkan karena pengunduran diri Jepang, menyusul pecahnya Perang Cina di tahun 1930-an. Pada awalnya FIFA merencanakan pertandingan playoff tambahan antara Amerika Serikat dan Hindia Belanda. Mundurnya Amerika Serikat karena alasan finansial membuat Hindia Belanda otomatis lolos ke Piala Dunia 1938. Skuad Hindia Belanda yang berangkat ke Piala Dunia 1938 Perancis diisi oleh campuran pemain berdarah Belanda dan juga pribumi. Rencananya tim nasional Indonesia akan tampil di Piala Dunia usia 17 tahun yang akan digelar bulan November nanti. Ayo dukung tim nasional Indonesia di Piala Dunia usia 17 yang akan dilaksanakan pada bulan November nanti di Indonesia. Yang kedua, ada Cekoslovakia. Cekoslovakia tercatat menjadi kontestan Piala Dunia di 8 edisi, yakni Italia 1934, Prancis 1938, Swiss 1954, Swedia 1958, Chili 1962, Meksiko 1970, Spanyol 1982 dan Italia 1990. Prestasi terbaik mereka adalah menjadi runner-up sebanyak 2 kali, pada tahun 1962. Kiper legendaris Eropa dekade 1930-an František Planicka serta tentu saja Antonín Panenka. Pecah menjadi Republik Ceko dan Slovakia pada 1993, tim nasionalnya masih bersatu demi menuntaskan fase kualifikasi zona Eropa. Sayang mereka gagal lolos ke putaran final yang di Amerika Serikat setahun berselang. Kesuksesan rupanya menular kedua tim pecahan. Republik Ceko sanggup melaju ke Piala Dunia Jerman 2006, sementara Slovakia melakukannya pada Afrika Selatan 2010 di mana mereka berhasil menembus babak 16 besar usai kandaskan Italia di fase grup. Kini, Cekoslowakia tidak ada lagi dalam peta dunia. Sebab, negara ini dipecah menjadi 2 negara, yaitu Republik Ceko dan Slovakia. Nomor 3, ada Yugoslavia. Didera serangkaian pergolakan dan konflik politik pada awal 1990-an, akhirnya negara bernama Yugoslavia resmi bubar. Sejak meninggalnya Presiden Josip Broz Tito pada 1980, perbedaan antar etnis memang mulai nampak, terutama pada akhir tahun 1980-an saat terjadi krisis ekonomi. Negara yang dahulu beribu kota di Beograd tersebut kini terpecah menjadi 7 negara berdaulat. Mereka adalah Slovenia, Kroasia, Makedonia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Serbia, dan Kosovo. Apabila ditinjau dari kekuatan tim nasional seputaran final Piala Dunia, dan sempat menembus babak perempat final di Piala Dunia 1954, 1958, dan 1990.
Bahkan, pada Piala Dunia 1962 timnas Yugoslavia berhasil meraih juara keempat. Beberapa tahun sebelum Yugoslavia bubar, timnas yang dijuluki Plavi, si biru, tersebut sempat merebut titel juara Piala Dunia usia 20 pada tahun 1987. Sejumlah pemain penuh bakat memang menghuni skuad Yugoslavia muda saat itu, misalnya Predrag Mijatovic, Sinisa Mihaljovic, Davor Šuker, Zvonimir Boban, Alen Boksic, dan Sreko Katanek. Berbekal skuad berkualitas ini, timnas Yugoslavia lantas digadang-gadang akan menjadi kekuatan sepak bola baru di era 1990-an. Sebuah generasi emas yang lapar gelar. Sayangnya, usai Yugoslavia runtuh, pemain-pemain tersebut terpaksa membela panji kebesaran negara barunya masing-masing. Hingga hari ini, negara-negara pecahan Yugoslavia belum berhenti menelurkan pesepak bola hebat dunia. Yang keempat, ada Uni Soviet. Uni Soviet mengoleksi 7 edisi Piala Dunia selama keikutsertaan mereka di ajang ini, meskipun tak satu pun berbuah gelar juara. Uni Soviet lolos ke Piala Dunia 1990. Tak ada lagi. Negara besar itu pecah berkeping-keping. Uni Soviet pecah jadi banyak negara. Ada Ukraina, Belarusia, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan beberapa lainnya, termasuk tetap ada Rusia yang paling luas wilayahnya. Jadi, Piala Dunia 1990 adalah ajang terakhir. Di posisi kelima, ada Zaire. Piala Dunia 1974 di Jerman Barat menghadirkan kejutan usai sejumlah tim papan atas gagal lolos seperti Perancis, Inggris, Portugal, dan Spanyol. Di sisi lain, ada 3 negara yang memulai debutnya di Piala Dunia 1974 yaitu Australia, Haiti, dan Zaire. Kala itu Zaire tergabung di grup 2 Piala Dunia 1974 bersama Brasil yang berstatus juara bertahan, Yugoslavia, dan Skotlandia. Zaire melawan Brasil pada pertandingan terakhir grup 2 yang berlangsung di Parkstadion, Gelsenkirchen, 22 Juni 1974. Brasil sudah memimpin 2-0 lewat gol Jairzinho dan Rivellino sebelum wasit Nicolai Rainea memberikan hadiah free kick atau tendangan bebas untuk tim berjuluk Seleção tersebut. Adapun skor itu sudah cukup mengantarkan Brasil lolos ke babak kedua Piala Dunia 1974. Sementara itu, Zaire dipastikan tersingkir karena telah kalah dari Skotlandia dan Yugoslavia. Zaire adalah negara dari Afrika. Negara ini dikenal dunia pada tahun 1948 hingga 1997. Namun, kini Zaire dikenal sebagai Republik Demokratik Kongo. Yang terakhir, ada Jerman Barat dan Jerman Timur. Jerman Timur menjadi Republik Demokratik Jerman, sedangkan Jerman Barat bernama Republik Federal Jerman. Hal ini menyebabkan ketegangan selama bertahun-tahun dengan pembatasan ketat di sebagian besar bidang kehidupan di Jerman Timur, termasuk sepak bola. Klub profesional dilarang dan pemain dipilih jika mereka dianggap panutan yang baik, bukan berdasarkan bakat. Oleh karena itu, banyak pemain dan pelatih berusaha melarikan diri ke Jerman Barat meski telah dilarang. Di sisi lain, Jerman Barat dengan cepat menjadi negara sepak bola yang terkenal hingga memenangi Piala Dunia 1954. Pada 1972, Jerman Barat juga menjuarai Piala Eropa dengan skuad yang diisi oleh bintang-bintang seperti Gerd Müller, Paul Breitner dan Franz Beckenbauer. Menjadi tuan rumah Piala Dunia 1974 adalah kesempatan bagi Jerman Barat untuk sepenuhnya membangun nama mereka di sepak bola. Pengundian Piala Dunia 1974 menempatkan tuan rumah Jerman Barat di grup 1 bersama Chili, Australia, dan Jerman Timur. Pertandingan itu adalah yang pertama kali dan satu-satunya kedua tim tersebut saling berhadapan. Seperti kebanyakan pertandingan derby, tidak ada pihak yang ingin kalah dan tidak ada gol yang tercipta saat jeda. Hasil imbang akan membuat Jerman Barat 47, sebuah momen yang akan terus terukir dalam ingatan Jerman Timur terjadi. Kiper Jurgen Kroy dengan cepat mengirim bola ke sisi kanan yang ditempati Erich Hamann. Sang pemain pengganti lalu berlari ke depan dengan laju tak tertandingi dan membawa bola melewati garis tengah. Hamann melihat pergerakan gelandang serang Jurgen Sparwasser sebelum mengirimkan umpan silang ke rekannya itu. Sparwasser melakukan sentuhan dengan dadanya, membawa bola melewati 2 bek Jerman Barat dan menyelesaikannya dengan tenang, skor 1-0.
Jerman Barat berusaha menyamakan kedudukan, tetapi Jerman Timur mampu bertahan untuk mengklaim kemenangan bersejarah. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa like, comment and subscribe, karena subscribe itu gratis. Bye-bye.